Kita telah memilih bernegara secara demokrasi. Demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat. Tidak ada masalah. Kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya gantilah pemerintah itu, ada mekanismenya. Dengan baik, dengan damai, bisa melalui pemilihan umum, tidak ada masalah. Bisa juga melalui impeachment, tidak ada masalah. Tapi impeachment ya melalui saluran, ada salurannya. DPR, MK, MPR dilakukan, tidak masalah. Dalam sejarah kita telah terjadi beberapa pergantian. Bung Karno turun dengan damai, Pak Harto turun dengan damai, Gus Dur turun dengan damai, melalui proses, tidak melalui kekerasan. Jadi saudara-saudara, percayalah kepada sistem yang telah dibangun oleh pendiri-pendiri. Atau lu punya keyakinan bahwa Prabowo akan terus bertahan sampai 2029? Enggak. Ini sebagai analis ya, sebagai orang yang memperhatikan gejala pemerosotan legitimasi, itu dalam soal legitimasi itu nggak mungkin bertahan di situ. Apalagi kita tahu bahwa setelah legitimasi berkurang, maka Jokowi Gibran itu pasti nyodoknya lebih jauh kan. Itu soalnya. Jadi bukan karena analisis objektif aja, tapi analisis subjektif dari segi Pak Jokowi kan. Tetap ini politik kita ini ditentukan cuma Jokowi sama Prabowo aja kan. Ya Ibu Mega tentu bersiap-siap untuk melakukan semacam konsolidasi kalau terjadi. Mengintip juga Bang ya? Ya kalau terjadi cracks di dalam politik. Gitu. Katakanlah kemudian gitu ya, Prabowo sampai jatuh. Apakah Gibran akan jatuh juga? Ya pastilah. Nah, ya, karena itu social cost-nya berat buat Indonesia ini. Karena pendidikan politik, kaderisasi tidak intensif dilakukan selama 10 tahun. Jadi sebetulnya kegelisahan itu udah di sini. Kesulitan ekonomi, ketidakpastian arah republik udah di sini nih selama 10 tahun. Satu faktor kecil bikin dia masuk ke mulut Prabowo, genangan banjir itu. Itu bahayanya Presiden Prabowo. Akumulasi dari kemarahan, inkonsistensi Pak Presiden Jokowi itu tinggal nunggu hentakan gelombang kecil, dia nenggelamin Prabowo. Itu yang harus jujur kita terangkan bahwa seandainya Presiden Prabowo itu suksesor dari ekonomi yang stabil dan politik yang bermutu, dia bisa bertahan sampai 2029. Jadi fondasi Prabowo tiba dengan gairah, tetapi kropos pelembagaan politik, saling curiga di antara etnis itu tinggi sekali itu. Nah itu jadi. Ini gue bilang Jokowi lagi, memang Jokowi yang meletakkan dasar-dasar kekroposan dari fondasi berbangsa. Meledaknya di Prabowo gitu ya Bang? Iya, di Prabowo sekarang. Tapi boleh Substansinya begitu. Tetapi tetap kita anggap ya kan Prabowo presiden, dia bisa kebalikan segala hal kan. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga, bisanya hanya dijatuhkan. Saya alternatifnya bukan pada prosedur yang formal impeachment seperti itu. Itu tidak akan jalan. Yang jalan hanya ini. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Itu. Hanya itu. Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga. Bisanya hanya dijatuhkan. Itulah menyelamatkan, bukan menyelamatkan Prabowo. Apa dosa-dosanya Prabowo Subianto? Di antara persoalan yang sangat serius di kekuasaan Prabowo ini adalah inkonsistensi. Ini penting. Sama juga seperti Joko Widodo. Misalnya Prabowo mengatakan bahwa hidup mati saya untuk bangsa, untuk republik ini. Itu kan narasi di publik. Narasi di publik. Kalau untuk republik, itu kan berarti dia harus melindungi bangsa Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Posisi Prabowo
dalam kasus-kasus yang terjadi pada masa kekuasaan sekarang misalnya, ikut di BOP misalnya, menyetujui ART dan lain-lain, termasuk pada kasus soal penyiraman air keras dan lain-lain, itu menunjukkan antara narasi dengan praktek kekuasaan tidak konsisten, dan kekuasaan kembali menunjukkan kebohongan, kan begitu. Jadi narasi-narasi normatif yang ditunjukkan di hadapan publik itu kan menunjukkan kekuasaan yang kelihatan luar biasa, tapi pada praktek empiriknya kemudian kita lihat ada inkonsistensi di situ. Jadi ada semacam kebohongan, dosa dari dosa politik ya. Dan ini terjadi juga di era sebelumnya, di masa Joko Widodo. Jadi saya kira itu ya diantaranya ya, Bung. Yang lain misalnya narasi-narasi yang diproduksi oleh Prabowo itu cenderung anti demokrasi dan bahkan anti intelektual. Misalnya dengan mengatakan bahwa di belakang demonstrasi dan di belakang pengamat ada antek-antek asing misalnya, ya kan? Kemudian pengamat akan saya tertibkan. Itu kan narasi-narasi represi simbolik yang bisa ditafsirkan oleh bawahannya menjadi represi yang manifest dan koersif. Jadi narasi yang diproduksi Prabowo itu narasi yang tidak kompatibel dengan demokrasi, kan begitu. Yang itu membahayakan. Jadi kalau kita belum kebijakan-kebijakan yang ngotot ya, soal MBG lah, soal Koperasi Merah Putih lah, dan lain-lain di tengah krisis fiskal yang sangat serius, krisis fiskal kita. Nah, ini ngeri gitu. Dan menurut saya ya pemimpin harusnya kan tidak begitu. Yang hanya kita yang bisa, rakyat gitu loh. 98 juga tidak akan terjadi kalau rakyat dan teman-teman nggak turun. Nggak akan gitu, MPR akan menurunkan Soeharto. Memang ada kelompok masyarakat di bangsa kita maupun di negara lain yang itu mengaku pejuang demokrasi, tapi mereka mengukur demokrasi itu dengan isi perutnya sendiri, mengukur demokrasi itu dengan perasaan dan keinginannya sendiri. Jadi kalau keinginannya kesampaian, kalau perasaannya terpenuhi, kalau dia terlibat dalam sebuah kebijakan, maka dia akan bilang demokratis. Tapi kalau keinginannya tidak kesampaian, kalau perasaan-perasaannya tidak terpenuhi, kalau dia tidak terlibat dalam pengambilan sebuah kebijakan, dia akan bilang itu tidak demokratis. Ada orang-orang macam begini itu ada. Dan orang-orang yang macam begini itu biasanya selalu atau seringkali tergoda untuk menyampaikan kata-kata yang melampaui batas. Kata-kata yang melampaui batas itu adalah, ayo kita jatuhkan pemerintah. Ayo kita gulingkan pemerintah. Atau kalau yang agak konstitusional dikit, ayo kita impeach pemerintah. Memang di setiap zaman presiden, ada orang-orang seperti ini. Di zaman Ibu Mega, ada orang yang turun ke jalan ingin menjatuhkan Ibu Mega. Di zamannya Pak SBY, ada juga orang yang memprovokasi masyarakat untuk menjatuhkan Pak SBY. Di zaman Pak Jokowi juga ada. Dan hari ini, 1,5 tahun lah, zaman kepemimpinannya Pak Prabowo, ada juga orang-orang yang kemarin merupakan bagian dari barisan yang kurang beruntung. Artinya, dia kan mendukung capres-capres juga. Orang-orang ini kan kemarin juga mendukung capres-capres, tapi kebetulan kurang beruntung. Di pemilu terakhir mereka kurang beruntung. Jadi, ya yang mereka dukung tidak menang. Dan hari ini yang berkuasa orang yang tidak mereka dukung. Dan mungkin ini hasrat untuk berkuasa tanpa pemilu ini yang meronta-ronta dalam jiwa mereka. Mereka ingin menempuh sebuah jalan untuk berkuasa tanpa melalui proses demokrasi. Mereka itu ngakunya pejuang demokrasi, tapi nggak pernah mau paham apa esensi demokrasi. Kalau perebutan kekuasaan dalam demokrasi itu difasilitasi kok, tapi lewat apa? Lewat pemilu. Kalau Anda ingin berkuasa difasilitasi kok sama demokrasi, tapi lewat apa? Lewat pemilu. Kalau Anda mengatasnamakan rakyat, difasilitasi juga kok oleh demokrasi, tapi harus dihitung. Anda mewakili rakyat yang banyak atau mewakili rakyat yang sedikit.